Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu seperti sudah pasrah, seperti sudah putus asa, tidak tahu harus memilih yang mana, antara ingin bertahan atau memang untuk melepaskan. Yang seakan-akan satu energi tersebut berada di dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut
fase terburuk atau fase keterpurukan. Nine of Swords, yang seakan-akan satu energi tersebut mencoba untuk memberikan suatu komunikasi terhadap berbagai pihak, yang dimana komunikasi tersebut saya membutuhkan ketenangan, bukan membutuhkan suatu kekacauan. Komunikasi yang ingin disampaikan terhadap apa yang saya katakan barusan seakan-akan tidak pernah didapatkan oleh satu energi tersebut. Jangankan untuk didapatkan, satu energi itu merasa seperti orang yang sangat bingung, takut, depresi, berantakan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut merasa bersalah, merasa seperti gelisah dari seluruh perbuatan yang telah merugikan pihak lain, yang seakan-akan perbuatan itu sedang direnungkan oleh pihak lain tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, seakan-akan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap pemikiran kamu. Pemikiran yang berusaha untuk mengesampingkan dari kondisi di masa lalu, tetapi ketika mencoba untuk mengesampingkan dengan cara memberikan berbagai aktivitas untuk menyibukkan diri sendiri, ternyata hal itu belum berdampak positif terhadap pemikiran kamu. Pemikiran kamu masih kacau, pemikiran kamu masih berantakan, dan pemikiran kamu masih mengarah terhadap orang yang telah menyakiti kamu. Yang seakan-akan kondisi pemikiran kamu itu membuat diri kamu menyimpan sakit hati yang begitu sangat mendalam, yang seakan-akan pemikiran kamu itu membuat diri kamu menutup diri dan sensitif. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu sehingga diri kamu menutup diri. Mungkin ketika diri kamu menutup diri, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk memberikan suatu ketenangan di dalam pemikiran kamu. Karena ketika diri kamu mencoba untuk membuat suatu aktivitas, ujung-ujungnya rasa trauma kamu itu selalu muncul ke permukaan.
Nine of Swords, 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang kembali, kartu ini seakan-akan mengarah terhadap hubungan asmara kamu, yang dimana hubungan asmara kamu itu selalu membuat diri kamu rugi, selalu membuat diri kamu khawatir, mencoba untuk melepaskan rasa ketakutan kamu ketika diri kamu memberikan suatu komunikasi terhadap pasangan kamu. Justru pasangan kamu tidak percaya, dan justru pasangan kamu lebih mendominasi untuk mengendalikan diri kamu agar diri kamu memberikan suatu kesempurnaan terhadap diri dia. Saya yakin dan saya percaya, kalaupun diri saya ingin membahas bagaimana keadaan rumah tangga kamu itu hanya kondisi yang mengharuskan diri kamu kacau. Begitu juga terhadap hubungan LDR kamu. Hubungan yang hanya sekedar numpang lewat, tetapi mengharuskan diri kamu memperjuangkan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, apalagi seperti orang yang menyesal. Kenapa beban ini bisa saya pikul? Kenapa tanggung jawab ini bisa saya pegang? Itu yang saya lihat, wakil. Bagaimana, apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak? Apakah perkataan saya ini cocok terhadap kondisi energi kamu atau tidak? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu perkataan saya ini tidak cocok, jangan kamu angkat. Dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, kartu ini seakan-akan memberikan dua arti. Arti pertama, merasa bersalah. Arti kedua, ada yang sedang dia pikirkan. Sesuatu hal yang sedang dia pikirkan membuat diri dia gelisah, takut, khawatir, waspada, serta menerima satu ancaman masalah. Nine of Swords, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Terjatuh, seseorang terjatuh, di mana ketika terjatuh mempergunakan kedua tangan untuk menutup wajah. Itu kondisi yang sedang dia hadapi untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini bisa saja mengarah terhadap energi kamu. Kenapa saya mengatakan bisa mengarah terhadap kondisi energi kamu? Mungkin hubungan kamu itu hanya sekedar hubungan yang penuh
dengan seks doang. Hanya gairah, hanya materi, hanya keseimbangan. The devil, iblis. Hubungan kamu itu bukan hubungan yang penuh dengan kepercayaan. Hubungan kamu itu bukan suatu hubungan yang memberikan diri kamu kebahagiaan, tetapi membuat diri kamu berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Bukan hanya kondisi tidak nyaman, tetapi terlalu banyak diri kamu mendapatkan pengaruh negatif. Ini yang membuat diri kamu mendapatkan kondisi yang tidak tahu harus berbuat apa. Hubungan asmara. Kamu menganggap hubungan asmara kamu itu sakral. Tetapi orang yang kamu prioritaskan menganggap hubungan kamu itu hanya sekedar permainan, kebebasan, kesenangan di saat diri dia lagi terpuruk. Itu dia wajar. The devil, apakah mungkin saya harus mengatakan hubungan kamu itu sehat padahal kartu yang keluar adalah kartu iblis? Saya rasakan tidak mungkin. Kalaupun memang hubungan itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, ya tidak lain karena diri kamu yang terlalu menciptakan kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan itu bukan muncul dari manusia tersebut. Manusia yang kamu perjuangkan, tidak. Kamu yang memberikan kebahagiaan itu terhadap diri kamu sendiri. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu yang sedang dia renungkan adalah penyakit. Ada kondisi fisik yang sedang terganggu, kesehatan yang sedang terganggu, atau memang manusia ini ada penyakit bawaan. Karena yang saya rasakan kondisi diri dia benar-benar tidak nyaman. Menyesal menjalankan suatu hubungan kotor, yang dimana hubungan kotor itu memberikan diri dia penyakit, tetapi penyesalan itu bukan malah merubah diri dia, justru membuat diri dia semakin lama semakin tengil. Seharusnya dengan kondisi yang lagi sakit-sakitan, dengan kondisi yang lagi terpuruk, dengan kondisi yang tidak nyaman, berubah. Ini tidak. Malah menjadi-jadi. Apakah manusia ini sudah terdoktrin dari sejak lahir bahwasannya kebahagiaan itu adalah kesenangan? Saya kurang mengerti. Akibat doktrin itulah yang menganggap semua hubungan hanya sekedar formalitas. Atau bisa saja di masa lalu manusia ini merasa sudah pernah tersakiti, sehingga orang yang pernah dia berikan satu komitmen, dia anggap sebagai permainan. Itu Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 10 tongkat. 10 tongkat, kalau saya mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil itu memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia itu ingin pergi jauh. Pergi jauh dalam kondisi yang penuh dengan beban. Ingin pergi jauh, tetapi kepergian itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui, karena manusia ini mencoba untuk memberikan suatu ketenangan di dalam pemikiran dia. Hubungan kotor,
membuat diri dia merasa terbebani, tetapi masih dia jalani. Apa yang dia jalani itu membuat pemikiran dia kacau sehingga diri dia ingin pergi jauh dengan kondisi yang benar-benar sangat bersedih. Bisa saja kepergian diri dia itu sambil membawa suatu kabar penyakit, wage. 3 kartu yang saya pegang ini, saya hanya bisa mengategorikan manusia itu lagi sakit. Karena keluar kartu The Devil. Kalau tadi tidak keluar kartu The Devil, mungkin saya mengatakan manusia ini hanya kacau dari posisi pemikiran. Tetapi untuk saat ini bukan hanya pemikiran doang yang kacau, kesehatan dia pun terganggu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower. Masih berbicara terhadap unsur tanah dan masih berbicara terhadap 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Tower, hubungan kotor sehingga meninggalkan diri kamu, membuat diri dia hancur. Hubungan kotor sehingga mengabaikan diri kamu, membuat diri dia terpuruk. Kepergian dia itu yang saya katakan tadi, karena memang kondisi diri dia sedang berusaha untuk meyakinkan salah satu pihak bahwasannya dia benar-benar sedang hancur. Mungkin salah satu pihak yang saya katakan tadi itu berada di dalam posisi energi kamu. Kenapa? Bisa saja dia pergi sedang mengarah terhadap diri kamu. Tujuannya apa? Agar diri kamu bisa membantu diri dia dari kondisi kehancuran, bisa merawat dia dari kondisi yang sakit-sakitan, bisa memberikan diri dia suatu ketenangan. Itu dia, wage. 2 kartu unsur tanah. Ini Capricorn, ini Taurus. Sifat egois dan sifat arogan dia yang membuat diri dia hancur akibat dari kesenangan dan kebebasan tersebut. Bagaimana, wage? Sampai di sini perkataan saya bisa kamu terima secara logika atau tidak bisa kamu terima? Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya tadi, agar perkataan saya itu bisa mengarah terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengacu terhadap perkataan saya. Semua kembali terhadap diri kamu dan bagaimana cara kamu untuk menyikapi informasi yang saya berikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang mengarah terhadap satu hati. 3 pedang, kalau saya mengambil 1 pedang dari ketiga pedang tersebut, 1 pedang yang saya ambil bisa saja mengarah terhadap diri kamu, bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan bisa mengarah terhadap diri kamu? Karena manusia itu sudah menghadirkan pihak lain di dalam hubungan kamu. Kamu, dia, pihak lain. Ujung-ujungnya retak, berpisah, dan kamu mendapatkan sakit hati. Kalau saya arahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, hubungan kotor itu sudah memberikan diri dia suatu kehancuran, membuat diri dia merasa kecewa.
Kekecewaan itulah yang membuat diri dia ingin pergi sambil membawa beban dan tanggung jawab. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Five of Pentacles. Kata Pentacles mengarah terhadap keuangan dan mengarah terhadap perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata keuangan, seakan-akan manusia ini sudah memberikan segala keseimbangan materi dia untuk hubungan kotor dia, tetapi yang dia dapatkan apa? Hinaan, cacian, makian. Itu yang dia dapatkan. Bahkan yang lebih parah, kondisi keuangan dia pun terpuruk. Kalau saya menarik arti kedua dengan perasaan, perasaan dia sudah hancur dari hubungan kotor tersebut. Nih, kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang bagaimana posisi gambarnya. Ini dia, guys. Ibarat seseorang yang memegang satu tongkat, tongkat yang dipegang itu meminta atau mengemis bantuan karena diri dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin dalam waktu dekat manusia itu akan mengemis, meminta bantuan terhadap diri kamu agar diri kamu bisa memberikan diri dia pertolongan. Dan di sisi lain, penyakit yang saya katakan tadi membuat diri dia bingung karena kondisi keuangan dia lagi terpuruk. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu sangat simpel dan sangat sederhana. Manusia ini lagi sakit. Oke, geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.